Allahu Akbar walillah ilham. Kembali lagi Anda menyaksikan Indonesia Bertakbir. Dan Vena, tentunya kita akan kembali mengupdate informasi dari berbagai daerah di Indonesia yang juga merayakan atau melaksanakan takbiran ya. Kita sudah bergabung dengan Farah Manila yang sudah ada di Surabaya. Farah, bagaimana situasi terkini di sana? Bisa menambah semangat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilham. Pemirsa lantunan takbir diiringi dengan irama tabuh beduk ini terus didengungkan hari ini, malam ini tepatnya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yang cukup membuat masyarakat ini merinding dan juga merasakan betapa hikmatnya malam 1 Syawal 1446 Hijriah, yang mana saat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri esok hari. Dan memang saya bisa sampaikan bagaimana kondisi terkini. Takbiran terus digaungkan, yang saat ini baru saja Anda dengar ini pemirsa digaungkan oleh teman-teman dari remaja Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di hadapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran kepala OPD dan juga para pimpinan di wilayah Jawa Timur. Dan pemirsa, memang sejak tadi ini masyarakat semuanya dibuat kagum dengan bagaimana penampilan tabung beduk oleh TNI Polri, kemudian oleh tim wartawan juga yang tadi rupanya memberikan penampilan spesial, serta remaja masjid dan juga ada jajaran kepala OPD yang juga di malam takbiran ini memberikan suguhan yang spesial. Mengingat memang takbir ini kan salah satu sunnah yang bisa dilakukan pemirsa selama malam takbiran. Dan kepada masyarakat Jawa Timur, pemirsa, mungkin kami bisa sedikit memberikan informasi bahwa esok hari ini kami bisa bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri karena di Masjid Nasional Al-Akbar ini akan dimulai pada pukul 6 pagi. Demikian informasi dari Surabaya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke rekan-rekan di studio. Minal aidin wal faizin, Farah Manila langsung dari Surabaya, Vena. Ya, kita sudah lihat bagaimana keseruan dari beberapa titik tentunya termasuk juga di Surabaya, Jawa Timur mengenai malam takbiran. Tapi bicara soal hari kemenangan, Shena, ini ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan, yakni menunaikan zakat. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Kita sapa, assalamualaikum, selamat malam Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia, Profesor Insinyur Nadratuzaman Hussein. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Sama-sama. Oke, Prof, masyarakat Indonesia mau tahu nih, dari Basnas sejauh ini yang sudah terkumpul di tahun 2025, yang kemudian juga sudah disalurkan zakatnya, ini nominalnya ada berapa, Prof? Sampai malam ini 404 miliar. Masya Allah. Dan Masya Allah. untuk fitrah 1,2 miliar. Dan ini bergerak terus sampai sebelum Idul Fitri Khatib Mimbar. Ya. Jadi kita tunggu terus ini dan kita sudah lakukan juga terus membagikan. Jadi kami menerima, kami juga membagikan. Dan kami melakukan estimasi dan kami punya networking sehingga tidak akan yang namanya terlambat. Tapi kalau dibandingkan tahun sebelumnya nih, Prof, 2025 ini bagaimana, Prof? Tahun 2025 kan orang bilang ekonomi kurang baik ya. Ya. Tapi nyata di Indonesia ini ada anomali. Ekonomi tidak baik seperti COVID dulu, tetap saja yang namanya zakat itu naik. Ya. Jadi apa? Makanya Indonesia ini, masyarakat Indonesia kan dalam giving index itu nomor 1 kita. Jadi pemurah, orang Indonesia pemurah. Gitu ya. Oke, Prof. Kalau kita bahas masalah zakat ini bukan main-main ya. Ini merupakan rukun Islam ketiga, Vena. Nah, lalu bagaimana ini Basnas mempersiapkan program-program menjelang Lebaran ini, Prof? Ya, kita selama Ramadan ini banyak sekali program-program. Selain kita memberikan juga yang namanya sembako kepada mereka, yang intinya kita ingin selama Ramadan mereka bisa berbuka, bersahur, dan juga pada Idul Fitri mereka bisa berbahagia, bisa konsumsi. Kita juga ada program bersih-bersih musola dan masjid, dan juga memperbaiki AC-nya. Kita punya santunan berbuka bersama, dan juga kita banyak sekali yang kita dampingi juga mengenai kesehatan. Kita lakukan juga pemeriksaan dan ada vaksinasi flu juga sebelum Ramadan dimulai.
Nah ini semuanya kita lakukan dan juga program-program utama kita di bidang pendidikan, di bidang kesehatan kita lakukan juga semua secara simultan. Dan juga untuk stunting dan kemiskinan ekstrim kita lakukan juga. Karena ini nggak boleh berhenti gitu. Jadi Ramadan kita punya khusus program, tapi yang lain kita tetap lakukan. Jadi Programnya luar biasa banyak sudah dilakukan di berbagai sektor, di pendidikan, Baiklah. kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin masyarakat ingin tahu, Prof, bagaimana kemudian pengelola zakat ini agar transparan begitu sehingga masyarakat yang tentunya menyalurkan zakat melalui Basnas ini bisa mendapatkan informasi secara detail. Jadi kita juga mengembangkan digitalisasi. Untuk di pusat kita punya website yang bisa orang membayar langsung. Dan juga kita menginformasikan melalui WA. Jadi setiap orang membayar zakat, kita informasikan, kita sudah terima, dan juga kita sudah akan sampaikan kepada muzaki, kepada mustahik. Ini transparansi ini penting. Ya. Karena lembaga seperti Basnas ini harus ada trust. Orang bilang kan no trust, no business. Gitu ya. Nah, jadi ini yang utama. Makanya digitalisasi kita kembangkan terus, dan kita membuka transparansi seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu tata kelola kita harus bagus. Ya. Nah, tata kelola ini penting dan kita selalu kalau ada kegiatan penyaluran atau pemberdayaan ekonomi, kita sampaikan ke medsos maupun ke media-media yang ada. Oleh karena itu setiap hari mungkin sekitar 50-60 itu kita berikan berita ya kepada masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat ingin tahu apa sih yang kita kerjakan. Nah, kalau tidak ada manfaatnya mereka akan kemana ini dana mereka. Nah, itu bertanggung jawab kita harus. Nah, sekarang ini karena eranya era digital, era informasi, kita gunakan semua channel. Begitu juga dengan kita, hampir 100 channel pembayaran kita lakukan. Melalui bank, melalui juga misalnya seperti Kita Bisa, dan lain-lain, yang sekarang ini banyak marak, itu ya, kita lakukan. Dan kita kerjasama dengan berbagai lembaga untuk bagaimana pengumpulan dana zakat ini efektif. Baik, Prof, ini kan kita berbicara tentang dana yang tadi luar biasa besar nih. Ini dari Basnas sendiri bagaimana cara untuk bisa menyalurkan zakat-zakat kepada masyarakat yang terpilih, Prof? Ya, jadi kita harus by name by address ya, kalau mustahik. Ada fakir, ada miskin. Nah, fakir ini orang yang memang tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita harus kasih yang sebutnya natura maupun dia bisa hidup. Orang-orang tua, orang-orang jompo, disabilitas, itu termasuk fakir. Tapi yang miskin, kita berikan dia juga pemberdayaan ekonomi. Misalnya kita punya yang namanya Z Chicken, kita kasih gerobak, uang 25 juta, mereka bisa berjualan. Lalu Z Coffee, ada Z Auto, bengkel-bengkel motor itu kita berikan dananya sehingga dia bisa anukan. Z Mart juga warung-warung, biar dia bisa tetap hidup ya, tidak mati karena persaingan dengan Alfamart dan Indomart itu ya. Nah, oleh karena itulah kita ingin bahwa pemberdayaan ekonomi terus. Oleh karena itu kita mau mengamati kalau mereka sekarang ini sebagai muzaki, mustahik, menerima, bagaimana dia nanti berkembang bisa menjadi muzaki, bisa membayar zakat. Nah, untuk beasiswa, kita sudah bekerja sama dengan 162 lembaga pendidikan tinggi. Ya. Nah, ini juga kita berharap kalau jadi sarjana, setelah 5 tahun, dia juga bisa jadi muzaki juga membayar zakat. Nah, dan kita lihat bahwa memang dengan dana beasiswa ini banyak yang sudah berhasil. Dan kita juga sudah memberikan beasiswa di pada 8 negara. Ya, Rusia, Turki, Malaysia, ya, Mesir, ya. Dulu Sudan juga kita berikan, Maroko, dan terakhir kita berikan ke Rusia. Karena banyak anak-anak kita yang belajar di Rusia di bidang teknologi. Dan biaya hidup sana tidak terlalu mahal. Karena itu kita berikan mereka. Nah, ini kita harapkan mereka-mereka ini akan jadi potensi sebagai muzaki. Dan tentunya sesuai dengan keinginan Indonesia emas nantinya, generasi-generasi ini akan menjadi mengisi bonus demografi ini. Kita kan jangan sampai jadi generasi cemas. Ya, generasi emas harus didukung oleh Basnas juga. Ya. Masya Allah, ternyata selain memberikan zakat, ternyata ini juga memberikan lapangan usaha dan juga lain sebagainya ya dari seperti Basnas kita sendiri. melatih santripreneur. Santri-santri itu kan banyak pesantren-pesantren gitu kan, ribuan pesantren ada, kan nggak semua jadi kiai jadi ulama, mereka juga ada. Kita latih gitu. Terus untuk sekolah-sekolah pesantren yang ingin masuk ke sekolah umum, kita berikan bimbingan khusus agar bisa masuk ITB, UI dan IPB dan lain-lainnya. Dan itu ternyata 90% berhasil. Artinya apa? Kita ingin sebenarnya kesempatan ini diberikan semuanya. Namun
kita juga mengembangkan apa yang namanya Basnas tanggap bencana. Jadi kalau ada masalah-masalah bencana, kita turun duluan. Ini kita tahu di Gaza kita melakukan juga pengumpulan. Kita setelah mengumpulkan sekitar 475 miliar untuk Gaza. Dan ini untuk Myanmar juga kita siapkan juga. Dan kita akan juga berikan, kita sudah cadangkan 5 miliar untuk diberikan yang pertama ke Myanmar. Oleh karena itu kemanusiaan ini penting bagi Basnas. Karena orang beragama itu harus tinggi nilai kemanusiaan. Dan kita tidak mau bersifat eksklusif, inklusif. Kalau kita menolong bencana, kita tidak melihat agamanya. Kita tolong demi kemanusiaan. Seperti kita ke Myanmar ini, kita tidak melihat apakah di sana muslim atau muslim, pokoknya kita membantu kemanusiaan. Ini mungkin esensi dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bicara soal esensi yang tadi disinggung oleh Prof, tentu juga masyarakat rasanya perlu ke remind lagi ya, diedukasi ulang mengenai sejarah dan juga dalil zakat. Dan katanya nih Prof, apakah memang benar waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah adalah ketika malam takbiran malam hari ini, Prof? Ya kalau dibilang terbaik, karena di hadis itu yang penting sebelum khotib naik mimbar, dia harus sudah menyampaikan. Malam takbiran ini ramai karena orang banyak yang lupa. Jadi sebenarnya kalau yang mana-mana itu nggak malam takbiran dia sudah memberikan. Karena ini kan bersifat diri, jangan sampai dia luput gitu ya. Karena ada hadis mengatakan puasanya tuh tergantung kalau dia tidak membayar zakat gitu. Karena ini zakat fitrah, zakat pribadi ya. Nah oleh karena itu kita sebenarnya menganjurkan tidak malam ini saja. Karena malam ini saja kita juga harus bersegera membagikan juga gitu kan. Jadi kita punya tim sampai sekarang masih di kantor masih terus menerima dan siap untuk membagikan gitu ya. Jadi memang repot kalau ini malam, tapi kalau sebelum-sebelumnya itu malah tidak membuat repot. Nah, ya kita berharap bahwa penerima ini bisa bergembira. Besok dia ya Idul Fitri, hari kemenangan, dia harus ada makanan di rumah. Itu yang kita harapkan. Gitu ya. Oke, Prof, tentunya dengan ide yang cemerlang, tadi rencana-rencana juga yang sangat mulia ya, pasti ada tantangan nantinya ya Prof ya. Apa tantangannya setelah jeda berikut ya Prof? Pemirsa, tetap di Indonesia Bertakbir, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Indonesia Bertakbir. Tentunya kita akan kembali melanjutkan dialog bersama Profesor Nadratuzaman Hussein, Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia. Prof, tadi saya tanyakan, apa sih tantangan dari segala rencana baik dan mulia yang tadi Prof sampaikan? Silakan. Tantangan pertama itu di pengumpulan dana zakat. Karena masih banyak para muzaki potensial yang senang memberikan langsung kepada masyarakat. Problemnya adalah masyarakat itu bisa double-double nantinya. Ya, itu problemnya. Lalu problem yang lain kalau semua begitu, daerah terpencil, daerah 3T, daerah terbelakang, terisolasi, itu siapa yang memberikan? Karena kita memberikan ke sana juga. Itu satu pertama. Yang kedua lagi, kita belum punya digitalisasi yang bekerja sama dengan lembaga zakat seperti LAS atau UPZ, agar kita ketahui yang sudah dikasih itu siapa. Sehingga ini bisa saja double orang dapat. Yang saya bilang ini KKO, kiri kanan oke. Dari si A dapat, dari si B dapat. Nah, sementara ada yang mungkin tidak dapat. Itu yang kita selalu was-was, jangan sampai ada yang tidak dapat. Nah, itu kan, karena dia double, ada lagi nggak dapat. Ini yang kita selalu pikirkan. Oleh karena itu memang mengupdate data para mustahik ini penting. Itu salah satu tantangan berat. Yang kedua, masalah digitalisasi. Ini memang memerlukan biaya investasi. Nah ini teman-teman di daerah masih mengalami kesulitan mengembangkan ini. Kita dari Basnas RI berusaha untuk membantu mereka. Jadi kita digitalisasi sangat penting. Karena 60% kalangan muda sekarang sudah melalui digital memberikan zakatnya. Jadi memang ini memang tidak mau lagi kita menghindari, harus ada digitalisasi. Nah, dan yang terakhir yang kesulitan adalah bahwa regulasi-regulasi yang ada itu belum terlalu tegas memberikan kepada kita satu-satunya lembaga yang memang mengumpulkan. Karena di Autobah 103 itu adalah kita ini adalah lembaga yang satu-satunya mengumpulkan Basnas, LAS, dan UGT sebagai lembaga pemerintah. Karena banyak yayasan-yayasan yang di bawah Kementerian Sosial itu juga mengungut zakat. Padahal dia tidak berwenang sebenarnya. Tapi ini belum ada tindakan-tindakan gitu. Dan ini yang kadang-kadang menyulitkan bagi kita. Ya tujuannya mereka baik, tapi mereka secara aturan mereka tidak berhak lagi mengumpul ya dana zakat. Nah ini kita harus persuasif menjelaskan kepada mereka bahwa tapi kita juga membantu mereka yayasan itu, yatim piatu dan lain gitu ya. Nah ini mungkin perlu di masa depan diselesaikanlah antara Kementerian Agama dengan Kementerian Sosial
supaya masalah perzakatan dengan kegiatan sosial lain ini tidak saling cross ya, tidak saling tumpang tindih. Nah, itu tantangannya di situ. Oke, itu tantangan dan tentunya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Basnas untuk bisa mengatasi tantangan yang ada. Tapi Prof, adakah mungkin yang bisa Prof sampaikan mengenai untuk bisa menambah kesadaran masyarakat Indonesia khususnya untuk bisa berzakat begitu? Apa yang harus dilakukan, Prof? Ya, kami selalu menggunakan media-media yang ada dan menjelaskan literasi ya. Literasi kita masih 73% hasil kajian kita. Namun kalau kita melihat ayat Quran di Fusilat, itu menunjukkan bahwa Nabi mengatakan orang yang tidak membayar zakat itu termasuk orang musyrik. Orang musyrik ini orang mendua-tiga Tuhan. Lalu kita bertanya, kenapa? Kalau orang itu tidak membayar zakat, berarti dia sangat mencintai hartanya. Jadi kalau orang mencintai harta, dia melebihi pada Tuhan. Disebut musyrik itu di situ. Nah, oleh karena itu, bagi kita adalah kita berharapkan bisa membayar zakat. Nah, yang belum membayar zakat itu kebanyakan juga di sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan itu belum pada bayar itu. Nah, ini yang kita ingin literasi kepada mereka. Karena dalam undang-undang itu perusahaan pun harus membayar zakat maupun pribadi karyawan-karyawannya. Nah, ini belum tergarap. Kalau ini tergarap, maka potensi kita ada 327 triliun. Kalau ini dilakukan, mungkin banyak sekali kegiatan yang sifatnya fakir miskin ini bisa diselesaikan oleh kita. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan orang miskin anak telantar itu diurus negara. Maka Basnas harusnya bisa mengurus mereka semua. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Nadratuzaman selaku Wakil Ketua Basnas RI atas waktunya di Indonesia Bertakbir. Mudah-mudahan harapan kita semua ya, seluruh masyarakat Indonesia ini bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk memulai berzakat. Dan yang tadi angkanya disebutkan oleh Prof ini bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.